Penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah di Mekah. Abraha, penguasa Yaman, berniat untuk mengubah tempat ibadah orang-orang Arab yang berada di kota Mekah ke Yaman. Untuk mewujudkan niatnya itu, Abraha telah membangun tempat peribadatan yang megah di Yaman. Setelah rencana penyerangan direncanakan dengan matang, mereka berangkat ke Mekah. Setelah pasukan Abraha sampai di sisi kota Mekah, kemudian Abraha mengutus anak buahnya yang berasal dari Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maksud. Setelah sampai di kota Mekah, dia merampas harta benda penduduk Tihammah. Tihammah adalah suatu daerah di Jazirah Arab yang terbentang di sepanjang pesisir Laut Merah. Dari yang dirampas termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pada waktu itu adalah pemimpin dan pembesar Quraisy. Peristiwa itu mengakibatkan suku Quraisy, Kinanah dan Hudzail, serta orang-orang yang berada di sekitar Baitul Haram Mekah hendak membalas perlakuan dari pasukan Abraha tersebut. Namun mereka sadar bahwa kekuatan mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan para anak buah Abraha tersebut. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, Abraha kembali mengutus pasukannya di bawah pimpinan Hunatah al-Himyari ke Mekah guna mencari informasi siapa pemimpin dan orang yang paling dihormati di kota Mekah. Juga membawa pesan dari Abraha bahwa niat Abraha tidak untuk memerangi penduduk kota Mekah, melainkan kedatangannya hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Apabila penduduk kota Mekah tidak menginginkan perang, maka pemimpin mereka harus menghadap kepada Raja Abraha. Setelah mendapatkan informasi tentang pemimpin kota Mekah adalah Abdul Muthalib, Hunatah mendatanginya dan menyampaikan pesan dari Abraha. Abdul Muthalib menjawab pesan Abraha dengan berkata, "Demi Allah, kami tidak menginginkan perang karena kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perang. Ini adalah Baitullah Al-Haram dan rumah kekasihnya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dan tentulah Allah akan melindungi rumahnya. Dan jika Allah membiarkannya, maka kami tidak memiliki kekuatan untuk membelanya." Hunatah berkata, "Berangkatlah bersamaku untuk menemui Raja Abraha, karena sesungguhnya dia telah memerintahkan aku untuk membawamu kepadanya." Maka berangkatlah Abdul Muthalib disertai oleh sebagian anaknya ke markas pasukan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib menanyakan tentang keadaan Zunafar yang sebelumnya telah ditangkap oleh Abraha. Zunafar tidak lain adalah sahabat dekat Abdul Muthalib. Setelah bertemu dengan Zunafar, Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki cara untuk membantu kami dalam urusan yang sedang kami hadapi ini?" Zunafar menjawab, "Apa yang bisa dilakukan oleh seorang tawanan? Tak ada bantuan yang bisa saya berikan padamu dalam perkara ini. Hanya saja teman dekatku, Unais, merupakan salah seorang penjaga unta-unta mereka. Aku akan kirim surat kepadanya dan aku ceritakan tentang masalahmu. Aku akan memintanya untuk membantumu supaya bertemu dengan Abraha. Lalu kamu bisa ungkapkan apa yang engkau inginkan kepada Abraha." Abdul Muthalib berkata, "Itu sudah cukup bagiku." Maka Zunafar menulis surat ke Unais dan menyampaikan dalam suratnya bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib adalah pemimpin kaum Quraisy dan pemimpin Mekah. Dia memberi makanan kepada manusia di dataran rendah dan memberi makan pada binatang buas di puncak gunung. Sementara sang raja telah merampas 200 ekor unta miliknya. Oleh sebab itu, aturlah pertemuan agar Abraha mau menemui Abdul Muthalib. Maka Unais pun menemui Abraha dan dia berkata kepadanya, "Wahai raja, ini pemimpin Quraisy berada di depan pintumu, minta izin untuk menemuimu. Dia adalah pemimpin kafilah di Mekah. Dia memberi makan pada manusia di dataran rendah dan memberi makan pada binatang-binatang buas di puncak gunung. Maka berilah izin padanya untuk masuk menemuimu dan berbuat baiklah padanya." Abraha mengizinkan Abdul Muthalib masuk. Dalam buku sejarah Ibnu Ishaq
Dia menceritakan bahwa Abdul Muthalib adalah seorang lelaki yang tampan dan mulia. Tak kala Abraha melihatnya, dia menghormati dan mengagungkan serta memuliakannya. Sebenarnya Abraha ingin mengajak Abdul Muthalib duduk bersamanya di atas singgasana, tetapi Abraha tidak mau melihat reaksi orang-orang Habasyah akan hal itu. Maka dia turun dari singgasana, kemudian duduk di atas permadani lalu mengajak Abdul Muthalib duduk di dekatnya. Abraha berkata kepada penerjemahnya, "Katakan padanya, apa keperluanmu menghadapku?" Maka penerjemahnya itu mengatakan apa yang diperintahkan Abraha. Abdul Muthalib menjawab, "Keperluan saya adalah hanya meminta kepada sang raja untuk mengembalikan 200 ekor unta saya yang telah dirampas." Saat penerjemahnya memberitahu Abraha apa yang diinginkan oleh Abdul Muthalib, maka Abraha berkata, "Saat aku melihatmu, aku sedemikian kagum kepadamu. Namun semua itu memudar ketika engkau menyampaikan keperluanmu kepadaku. Apakah engkau lebih mementingkan berbicara kepadaku tentang 200 ekor untamu yang aku rampas, daripada mempertanyakan tentang penghancuran Baitul Haram yang merupakan simbol agamamu dan simbol agama nenek moyangmu?" Abdul Muthalib menjawab, "Sesungguhnya aku hanyalah penguasa atas onta-onta yang engkau ambil itu. Sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Allah, yang akan memberikan perlindungan terhadapnya." Abraha berkata, "Tidak mungkin dia memberikan perlindungan terhadap Ka'bah dari serangan yang akan aku lancarkan." Abdul Muthalib berkata, "Terserah engkau apa yang akan engkau lakukan." Dalam beberapa buku sejarah, sebagian ilmuwan sejarah berpendapat bahwa tak kala Abdul Muthalib menemui Abraha, ada bersama mereka Hunatah, Ya'mur bin Fasad sebagai pemimpin Bani Bakar, kemudian Khuwailid bin Wathilah Al-Huzail sebagai pemimpin Bani Huzail. Mereka menawarkan sebagai ganti rugi penghancuran Ka'bah, yaitu sepertiga dari kekayaan Tihamah, diberikan kepada Abraha. Namun Abraha menolak tawaran tersebut. Allah Maha mengetahui apa sebenarnya niat Abraha. Setelah diskusi itu, Abraha mengembalikan 200 ekor unta milik Abdul Muthalib yang dirampasnya. Setelah rombongan Abdul Muthalib kembali lagi ke Mekah, Abdul Muthalib menyampaikan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Abraha kepada penduduk Mekah. Abdul Muthalib memerintahkan pada seluruh orang Quraisy untuk keluar dari Mekah dan segera berlindung dan bersembunyi ke puncak gunung karena khawatir atas serangan dari pasukan Abraha. Sebelum naik ke puncak gunung, Abdul Muthalib memegang rantai pintu Ka'bah, lalu bersama beberapa orang Quraisy berdoa kepada Allah supaya menghancurkan Abraha dan pasukannya dan menjaga Ka'bah dari kerusakan. Setelah itu Abdul Muthalib melepas rantai Ka'bah, kemudian berangkat bersama dengan orang-orang Quraisy menuju puncak gunung untuk berlindung di sana. Sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abraha dengan mengendarai gajahnya, dimulailah penyerangan oleh Abraha ke Ka'bah. Abraha sudah bertekad bulat untuk menghancurkan Baitullah dan setelah itu kembali ke Yaman. Tapi anehnya, saat penyerangan, gajah-gajah pasukan Abraha itu tidak mau maju. Para pasukan Abraha pun memukul gajah-gajah itu agar berdiri, namun gajah itu tetap enggan berdiri. Segala cara dilakukan, tapi gajah-gajah itu tetap tidak mau berdiri. Ketika para gajah diarahkan ke arah Yaman, gajah itu bangun sambil berlari. Begitu juga ketika diarahkan ke arah Syam, gajah itu melakukan hal yang sama seperti ketika diarahkan ke arah Yaman. Tetapi ketika diarahkan ke Mekah, gajah itu kembali menderum tidak mau maju. Selang beberapa lama, Allah kirimkan pada mereka burung-burung dari laut seperti burung layang-layang dan burung jalak. Setiap burung membawa 3 batu kerikil, 1 batu di paruh dan 2 batu di kakinya. Batu-batu itu sebesar kacang dan sebesar adas. Setiap orang yang terkena lemparan batu itu akan tewas. Yang tidak kena jatuhan batu, mereka pun melarikan diri mundur ke arah Yaman. Dan para pasukan yang terkena jatuhan batu bergelimpangan di jalan-jalan. Sementara Abraha terkena lemparan batu di tubuhnya. Dia ditandu oleh anak buahnya dan setiap kali bergerak,
Jari jemarinya jatuh satu demi satu. Setiap kali jemarinya jatuh, selalu dibarengi dengan keluarnya nanah bercampur darah. Abrah meninggal setelah sampai di San'a, Yaman. Pada tahun itulah untuk pertama kalinya penyakit campak dan cacar muncul di tanah Arab. Sebagaimana juga disebutkan bahwa pada tahun itu pula muncul pohon-pohon yang pahit buahnya. Tak kala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi sering mengingatkan orang Quraisy tentang nikmat Allah atas mereka, yakni dengan dipukul mundurnya pasukan dari Habasyah tersebut. Karena hal itu untuk menjaga eksistensi dan keberadaan orang-orang Quraisy. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, tidaklah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Pada ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Quraisy yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surat Quraisy ayat 1-4. Ini dimaksudkan agar mereka menyadari bahwa Allah menginginkan kebaikan pada orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq dalam buku sejarahnya berkata, setelah Allah mengusir balik orang-orang Habasyah dari Mekah dan menimpakan atas mereka azab yang pedih, maka penduduk Arab mengagung-agungkan suku Quraisy, karena mereka beranggapan pada waktu itu suku Quraisy adalah wali-wali Allah. Mereka juga beranggapan Allah telah berperang untuk mereka dan mengusir musuh-musuh mereka dari Mekah. Wallahu a'lam bishawab.